Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Zayarsi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya yang berjudul mesin penggiling batang tebu dengan NPM 431821090. Latar belakang, tanaman tebu merupakan tanaman perkebunan semusim. Tebu termasuk dalam famili Poaceae atau dikenal sebagai kelompok rumput-rumputan. Tebu tumbuh di dataran rendah daerah tropika dan dapat tumbuh juga di sebagian daerah subtropika. Masalah yang diangkat dan solusi. Masih banyak petani tradisional penghasil gula tebu di daerah mengalami kendala dalam proses penggilingan tebu karena keterbatasan mesin penggiling. Sehingga apabila hasil batang tebu dalam jumlah yang cukup banyak akan sangat memakan waktu. Maka petani membutuhkan alat bantu agar dalam proses penggilingan dapat meminimalisir waktu yang diperlukan. Di sini adalah contoh teknologi atau mesin alat pesaing. Yang pertama adalah tipe TYZ dengan kapasitas 200 sampai 300 kilo per jam, berat 73 kg dengan harga 2,5 juta. Di sini ada yang kedua dengan dimensi 40 x 23 x 80 cm dengan harga 6 juta, dimensinya 46 x 39 x 90 cm. Di sini ada yang alat pesaing ketiga dengan berat mesin 37 kg, dimensinya 43 cm dikali 36 cm dikali 35 cm, harga 2 juta. Selanjutnya adalah kelebihan teknologi yang ada. Yang pertama, pada mesin pertama kelebihannya desain yang cukup simpel, mudah dioperasikan, mudah dipindahkan. Selanjutnya pada mesin kedua, kelebihannya mudah dapat pengoperasian, spare part mudah didapat, bahan bakar terjangkau, selanjutnya cepat dalam proses penggilingan. Pada kelebihan mesin ketiga, harga terjangkau, desain cukup simpel, tidak memerlukan biaya untuk pengoperasian karena manual, dan mudah dioperasikan. Kelemahan dari teknologi yang ada pada mesin yang pertama hanya untuk produksi kelas menengah ke bawah. Harga terbilang mahal, daya cukup besar, jumlah sekali produksi cukup sedikit. Untuk mesin kedua sulit dipindahkan, suara yang dikeluarkan cukup bising, bahan bakar menambah biaya pengeluaran, penampungan hasil gilingan tebu tidak ada. Untuk yang ketiga, sistem pengoperasian masih tradisional, hanya diperuntukkan untuk produksi kalangan menengah ke bawah, jumlah produksi sedikit, memerlukan banyak tenaga karena manual. Di sini ada rencana teknologi atau mesin yang dikembangkan. Mesin ini merupakan mesin penggiling tebu, khususnya digunakan untuk menggiling tebu menghasilkan gula tebu. Mesin penggiling ini dimaksudkan untuk mempermudah petani atau pabrik penghasil gula tebu dalam proses pengolahan tebu. Mesin penggiling tebu ini menggunakan motor listrik sebagai sumber tenaga penggerak. Mesin ini mempunyai sistem transmisi tunggal yang berupa sepasang puli dengan perantara V-belt. Saat motor listrik dinyalakan, maka putaran motor listrik akan langsung ditransmisikan ke puli 1 yang dipasang seporos dengan motor listrik. Dari puli 1, putaran akan ditransmisikan ke puli 2 melalui perantara V-belt, kemudian puli 2 berputar, maka poros penghubung dengan puli akan berputar sekaligus memutar poros penggiling. Di sini ada contoh tabel demand dan wishes-nya. Yang pertama adalah energi, yang kedua adalah kinematika, yang ketiga ada material, yang keempat ada geometri, yang kelima ada ergonominya, yang keenam ada keselamatan, yang ketujuh ada produksi, yang kedelapan ada perawatan. Di sini bisa disimpulkan rata-rata demand. Selanjutnya ada struktur fungsi keseluruhan, bisa dilihat energi innya listrik, energi outputnya gerak, material innya batang tebu, material outnya air tebu, terus signal innya on, signal outnya off. Selanjutnya komponen-komponen yang dikembangkan. Pertama ada corong masuk, yang kedua ada corong keluar. Di sini ada fungsi dan mekanisme kerja. Dari input, lanjutnya ke switch on, terus ke puli, dari puli ke V-belt, V-belt ke puli 2, lanjut ke poros, poros diteruskan ke roda gila, terus proses penggilingan, lalu menghasilkan output dan switch off. Selanjutnya ada struktur subfungsi. Di sini motor penggerak menggerakkan puli 1, dari puli 1 meneruskan ke puli 2 melalui V-belt, puli 2 meneruskan ke putaran poros, poros menerima putaran lalu menggiling tebu dan menghasilkan air tebu. Di sini bisa dilihat tabel solusi fungsi. Yang pertama sumber tenaga penggerak menggunakan motor listrik AC, terus yang kedua profil angkanya pada varian pertama, yang ketiga sistem transmisinya menggunakan V-belt dan puli, terus yang keempat poros penggeraknya di sini pada variasi kedua, kepala penggilingnya menggunakan penggiling geruji,
Yang keenam, tempat penampungnya pada variasi pertama. Yang ketujuh, saluran masuk dan keluar menggunakan variasi pertama. Yang ke-8, bantalan poros juga masih pakai variasi yang pertama. Di sini dilihat ada 2 sketsa varian konsep, bisa dilihat. Selanjutnya ada pohon objektif juga di sini, bisa dilihat. Selanjutnya di sini ada tabel evaluasi, di mana kriteria evaluasi pertama aman bagi operator, 2 aman bagi lingkungan, 3 biaya produksi murah, 4 komponen yang sangat standar, 5 material tahan lama, 6 kapasitas mesin, 7 mudah dioperasikan, 8 fitur yang menarik, 9 mudah dirakit. Di sini bisa dilihat ada gambar 3D varian terpilihnya yang akan kita buat. Di sini ada identifikasi komponen dan proses manufaktur. Ada 7 komponen, pertama puli, kedua rangka utama, ketiga motor, keempat roda gila, kelima penggiling, keenam V-belt, ketujuh bearing. Selanjutnya ada diagram alir manufaktur komponen utama. Bisa dilihat di sini ada diagram alirnya. Di sini ada contoh SOP dari alat yang kita buat. Contohnya ada rangka. Selanjutnya ada contoh SOP juga, yaitu puli. Kita membuat 2 komponen ini. Selanjutnya ada OPC dari mesin penggiling tebu, bisa dilihat di sini. Nah, ini contoh proses pembuatan mockup kita. Jadi pertama ini kita proses pembuatan kerangka kayak assembly gitu. Setelah di assembly kita membuat corong untuk keluar air tebunya dan seterusnya. Nah, ini contoh mockup yang sudah jadi. Ini kita beri pewarnaan sedikit agar lebih menarik. Sekian presentasi dari saya, Rivaldi Zayarsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah contoh mockup yang sudah jadi. Saya akan menjelaskan gimana mekanisme kerjanya. Mesin penggiling tebu ini digerakkan oleh dinamo. Dinamo ini bisa bergerak karena adanya baterai. Putaran dari dinamo diteruskan oleh puli, terus ditransmisikan ke V-belt, lalu ke puli yang atas. Puli yang atas sudah terhubung dengan poros. Poros ini menyambung ke penggiling dan ke roda gila. Jadi kenapa penggiling ini bisa berputar secara berbarengan? Karena dari poros yang pertama yang bawah ini disambungkan oleh roda gila yang atas dan berputar secara berbarengan. Jadi di sini inputnya batang tebu akan masuk melalui sini dan outputnya ada di sebelah sini. Untuk yang ini adalah output air dari hasil penggilingan tebu tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.